Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nalaris. Pernah nggak sih kalian ngerasain ini? Pas malam tahun baru, wah semangatnya lagi membara banget. Kita nulis tuh daftar resolusi yang panjangnya kayak daftar belanja bulanan. Mau lebih sehat, lebih hemat, belajar skill baru, dan kita bener-bener yakin pokoknya tahun ini pasti beda. Tapi baru beberapa minggu lewat, semangat itu kayak nguap gitu aja entah kemana, dan ya udah kebiasaan lama balik lagi. Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian. Ini tuh siklus yang dialami jutaan orang. Dan ini bukan karena kita malas atau kurang niat loh. Ada alasan psikologis di baliknya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa resolusimu, tapi kenapa ya strategi resolusi kita tuh hampir selalu gagal? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar misteri ini bareng-bareng. Kita akan coba ngertiin sabotase yang terjadi di dalam otak kita sendiri, dan yang paling penting kita akan susun strategi dan alat-alat praktis biar resolusi kalian berikutnya beneran berhasil dan awet. Yuk, kita mulai. Siklus kayak gini tuh familiar banget kan? Rasa antusias di awal tahun itu bikin kita ngerasa kayak jadi versi baru dari diri sendiri. Penuh potensi, kayaknya semua bisa dicapai. Kita langsung daftar member gym, isi kulkas pakai sayuran, download aplikasi belajar bahasa, pokoknya ngerasa unstoppable. Minggu pertama, semua lancar jaya. Kita jadi pahlawan buat diri sendiri. Tapi pelan-pelan, motivasi yang tadinya kayak api unggun mulai redup, tinggal baranya dual. Rutinitas lama yang nyaman, yang nggak perlu mikir, mulai nyelinap balik. Dan sebelum kita sadar, udah balik lagi ke titik nol. Sekali lagi ya, ini bukan karena kalian kurang niat atau lemah. Ini tuh pertarungan biologis yang terjadi di dalam kepala kita semua. Nah, ini dia nih, resolusi-resolusi paling populer di dunia. Dan sayangnya, ini juga yang paling sering ditinggalin. Entah itu janji buat akhirnya rutin olahraga, komitmen buat makan lebih sehat, niat buat akhirnya disiplin nabung, atau impian buat nguasain skill baru yang udah lama kita pengen. Percaya nggak? Ada penelitian yang bilang kalau sekitar 80% resolusi tahun baru itu gagal. Dan kebanyakan kandas di pertengahan Februari. Jadi kalau kalian pernah ngalamin, kalian ada di pihak mayoritas kok. Masalahnya itu bukan di tujuannya, tapi di cara kita nyamperinnya. Ada alasan psikologis dan neurologis yang jauh lebih dalam, kenapa memulai perubahan itu gampang, tapi ngejaganya itu susah banget. Yuk kita bedah diagnosisnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Gagalnya resolusi kita itu seringkali akarnya ada di cara otak kita dirancang. Otak kita itu dirancang buat bertahan hidup, bukan buat berubah. Coba bayangin deh, di kepala kita itu ada dua manajer. Di satu sisi, ada manajer visioner yang penuh ide cemerlang, semangat banget sama masa depan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, ada manajer operasional yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan tugasnya cuma satu, efisiensi. Manajer ini nggak suka buang-buang energi. Dia suka banget sama rutinitas dan kenyamanan, sama hal-hal yang udah dia kenal. Jadi setiap resolusi baru, itu pada dasarnya kayak ngajak perang si manajer operasional ini, ngajak perang zona nyaman otak kita. Jadi, gini cara kerjanya, simpelnya ya. Waktu kita bikin tujuan baru, bagian otak kita yang jadi CEO, si perencana, si pemikir logis, jadi aktif banget. Bagian ini suka ide baru, suka sensasi hal baru, dan bisa ngebayangin hasil akhir yang keren. Nah, inilah sumber ledakan motivasi kita di awal. Tapi kebiasaan lama kita, kayak otomatis buka sosmed pas lagi bengong, atau ngambil cemilan pas lagi stres, itu udah nempel banget di bagian otak yang kerjanya kayak autopilot. Bagian ini nggak mikir, dia cuma ngejalanin program yang udah ada buat hemat energi. Ini mekanisme bertahan hidup yang jenius sebetulnya. Masalahnya, waktu semangat si CEO mulai luntur dan usaha yang dibutuhin mulai kerasa berat, otak kita secara alami bakal nyerahin kendali ke mode autopilot yang nyaman dan irit ini. Jadi resolusi itu bukan soal adu kuat tekad, tapi soal gimana caranya kita bisa pinter-pinter ngeprogram ulang sistem autopilot kita. Nah, setelah kita ngerti perang yang terjadi di kepala kita, ternyata ada polanya loh, kenapa kita sering kalah. Ada 5 jebakan umum atau kita sebut aja kebiasaan gagal yang secara sistematis nyabotase tujuan kita, bahkan seringnya sebelum kita benar-benar mulai. Ngertiin jebakan-jebakan ini adalah langkah pertama yang penting banget biar kita bisa ngindarin mereka. Mari kita kupas satu persatu. Jebakan pertama, dan ini mungkin yang paling sering terjadi di antara kita semua. Tujuan kita itu terlalu ambisius. Ini namanya mentalitas semua atau tidak sama sekali. Karena ke bawah semangat tahun baru, kita pasang target yang lompatannya itu kejauhan dari realita kita sekarang. Orang yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba pengen nge-gym tiap hari. Orang yang jarang baca, tiba-tiba targetin 50 buku setahun. Masalahnya, lompatan raksasa ini bikin jurang psikologis yang bikin kita takut. Otak kita melihatnya sebagai ancaman yang kegedean dan capek banget. Pas kita gagal sekali aja buat menuhin standar yang nggak realistis ini, kita langsung ngerasa gagal total. Dan akhirnya, ya udah, nyerah aja semua. Kebiasaan gagal yang kedua itu kebalikannya, yaitu tujuan kita nggak spesifik alias terlalu kabur. Kalian pernah kan bikin resolusi kayak, tahun ini aku mau lebih sehat, atau
aku mau lebih produktif. Kedengarannya bagus kan? Tapi coba deh tanya diri sendiri. Langkah konkret pertama buat jadi lebih sehat itu apa? Tidur lebih awal, makan sayur lebih banyak, berhenti ngerokok. Karena tujuannya abstrak banget, otak kita jadi bingung, nggak tahu mesti mulai dari mana. Nggak ada target jelas, nggak ada aksi nyata yang bisa diambil. Ini tuh kayak nyetir mobil tanpa peta. Kita tahu mau ke kota A, tapi nggak ada petunjuk jalan sama sekali. Hasilnya, ya kita nggak pernah berangkat. Lanjut, jebakan nomor 3 yang sering banget kita lupain. Kita nggak ngukur kemajuan kita. Kita tuh sebagai manusia butuh banget yang namanya feedback atau umpan balik. Kita perlu lihat hasil dari usaha kita biar tetap termotivasi. Bayangin deh main game tapi nggak ada papan skor. Atau kerja tapi nggak pernah tahu hasilnya gimana. Pasti demotivasi banget kan? Sama halnya dengan resolusi. Kalau tujuanmu nabung lebih banyak, tapi kamu nggak pernah nge-track pengeluaran atau pemasukan, gimana kamu tahu kalau kamu ada kemajuan? Nggak adanya pengukuran ini bikin kita ngerasa kayak lari di atas treadmill. Rasanya udah capek, udah usaha keras, tapi kok kayaknya nggak nyampe-nyampe. Kita nggak dapat kepuasan psikologis dari ngelihat pencapaian-pencapaian kecil, yang akhirnya ngebunuh momentum dan semangat kita. Kesalahan umum keempat, dan ini salah satu yang paling krusial. Kita nggak ngebangun sebuah sistem. Banyak dari kita mikir kalau tekad sama motivasi itu kunci utama. Masalahnya, tekad itu kayak baterai HP. Pagi-pagi mungkin penuh 100%, tapi setelah dipakai buat mikir, ngadepin macet, stres kerjaan seharian, baterai itu pasti habis. Bergantung sama tekad setiap hari itu strategi yang udah pasti gagal. Sebaliknya, orang-orang yang berhasil, itu nggak cuma ngandalin motivasi, mereka nggak bangun sistem. Sistem itu adalah proses yang bikin perilaku yang kita mau jadi otomatis dan gampang. Tujuan itu hasil yang mau kamu capai. Sistem itu proses yang ngebawa kamu ke hasil itu. Daripada berharap semoga besok semangat lari pagi, sebuah sistem itu artinya tiap malam aku siapin sepatu lari di samping kasur. Sistem itu ngilangin kebutuhan buat mikir, kita tinggal lakuin aja. Dan yang terakhir, jebakan nomor 5, musuh dari semua kemajuan. Kita nganggap satu kesalahan kecil sebagai kegagalan total. Nah, ini mentalitas semua atau tidak sama sekali datang lagi. Kita punya ekspektasi yang salah kalau perjalanan menuju perubahan itu harus sempurna, mulus kayak jalan tol. Jadi pas kita bikin satu kesalahan aja, misalnya kelewat satu hari nge-gym atau makan sepotong kue pas lagi diet, kita ngelihatnya sebagai bukti kalau kita udah gagal total. Pikiran kita bilang, udahlah dietku udah hancur, sekalian aja makan semua. Daripada ngelihatnya sebagai sebuah data, sebuah kesalahan kecil di perjalanan panjang, kita malah nganggapnya sebagai akhir dari perjalanan itu sendiri. Padahal, perubahan yang beneran itu nggak pernah lurus. Kuncinya itu bukan kesempurnaan, tapi kemampuan buat bangkit lagi dan terus jalan. Biar kebayang gimana kelima kebiasaan gagal ini bekerja di dunia nyata, yuk kita lihat contoh sempurna lewat ceritanya Rina. Cerita Rina ini mungkin bakal kerasa dekat banget buat sebagian dari kita. Di awal Januari, Rina semangat 45. Resolusinya jadi bugar tahun ini. Dia langsung beli membership gym setahun penuh. Ini jebakan 1, terlalu ambisius, dari 0 langsung tiap hari, dan hashtag 2, nggak spesifik. Bugar itu apa? Minggu pertama, didorong motivasi, dia ke gym setiap hari. Tapi masuk minggu kedua, kerjaan numpuk. Dia mulai capek dan bolos sekali. Terus 2 kali. Dia nggak punya sistem, itu jebakan hashtag 4. Dia nggak ngejadwalin waktu gym atau nyiapin tasnya dari malam. Minggu ketiga, dia ngerasa bersalah dan motivasinya drop. Dia juga nggak nge-track kemajuannya, jadi nggak ada kemenangan kecil yang bisa dilihat. Itu jebakan hashtag 3. Waktu dia absen seminggu penuh, dia mikir, udahlah, emang aku nggak bisa. Dan jebakan hashtag 5, mentalitas cepat menyerah, ngambil alih. Akhirnya, kartu gym itu cuma jadi pajangan, pengingat kegagalannya. Cerita Rina ini contoh sempurna gimana niat baik bisa hancur berantakan karena strategi yang salah. Oke, setelah dari tadi kita ngomongin masalah, dan kenapa kita sering gagal, sekarang waktunya buat bagian yang paling penting dan penuh harapan. Solusinya. Kabar baiknya adalah, ada cara yang jauh lebih baik buat menentuin tujuan. Ada sebuah kerangka kerja yang simpel, udah terbukti secara ilmiah, dan efektif banget buat ngubah keinginan yang ngawang-ngawang jadi sebuah rencana yang bisa dicapai. Ini dia resep suksesnya. Kenalan yuk sama metode SMART. Ini bukan cuma singkatan biasa, ini adalah filter yang bakal ngubah cara kalian ngelihat tujuan. Daripada cuma punya mimpi, SMART maksa kita buat bikin peta jalan yang jelas. Yuk kita bedah. S untuk spesifik. Apa persisnya yang mau kamu capai? Bukan cuma lebih sehat, tapi menurunkan berat badan 5 kg. M untuk terukur atau measurable. Gimana kamu tahu kamu berhasil? Dengan nimbang berat badan tiap minggu. Ini ngasih feedback. A untuk achievable atau dapat dicapai. Apakah tujuan ini realistis? Turun 5 kg dalam 3 bulan itu lebih masuk akal daripada dalam 2 minggu. R untuk relevan. Apakah ini beneran penting buat kamu?
Kalau tujuannya nyambung sama nilai-nilai hidupmu, motivasi dari dalam diri bakal lebih kuat. Dan terakhir, T untuk time bound atau terikat waktu. Kapan deadline-nya? Dalam 3 bulan, ini menciptakan rasa urgensi yang sehat. Nah, lihat deh, transformasi yang luar biasa ini. Saya ingin sehat itu cuma keinginan yang nggak ada arahnya. Tapi, saya akan berjalan kaki selama 30 menit 3 kali seminggu selama sebulan ke depan, itu adalah sebuah rencana aksi. Ini spesifik, jalan kaki, terukur 30 menit 3 kali seminggu, bisa dicapai, sangat realistis, relevan buat kesehatan, dan punya batas waktu sebulan ke depan. Tujuan SMART kayak gini ngasih otak kita instruksi yang super jelas. Kita nggak perlu lagi mikir atau ngandelin motivasi, kita udah tahu persis apa yang harus dilakuin besok pagi. Oke, nentuin tujuan SMART itu fondasi yang kuat. Tapi, biar resolusi kalian bener-bener tahan banting, gak hilang pas lagi sibuk, dan jadi bagian permanen dari hidup kita perlu beberapa alat bantu lagi di kotak perkakas kita. Anggap aja ini trik-trik psikologis buat ngebangun momentum dan bikin perubahan jadi kerasa lebih gampang. Ini dia 4 trik sederhana biar resolusi kalian sukses. Pertama, mulai dari yang kecil. Lupakan target gede di awal. Bikin kebiasaan itu jadi kecil banget sampai rasanya konyol kalau nggak dilakuin. Pengen baca buku, mulai dari 1 halaman per hari. Pengen meditasi, mulai dari 1 menit aja. Ini cara ngakalin otak buat mulai tanpa ngerasa terbebani. Kedua, lacak kemajuan kamu. Pakai kalender, terus kasih tanda silang tiap kali berhasil. Ngelihat rantai tanda silang yang nggak putus itu bakal jadi dorongan psikologis yang kuat banget biar kita nggak ngerusak rantainya. Ini bukti visual komitmen kita. Ketiga, bangun sistem. Kaitkan kebiasaan baru kamu sama kebiasaan lama. Contoh, setelah saya sikat gigi pagi, kebiasaan lama, saya akan peregangan 5 menit kebiasaan baru. Ini menciptakan pemicu otomatis. Dan terakhir, rayakan kemenangan kecil. Tiap kali berhasil, kasih diri kamu hadiah kecil. Bukan makanan manis kalau lagi diet ya, tapi sesuatu yang nyenengin, kayak dengerin lagu favorit. Ini bakal ngelatih otak kita buat ngehubungin kebiasaan baru dengan perasaan senang. Ingat, konsistensi itu jauh lebih kuat daripada intensitas sesaat. Pada akhirnya, yuk kita lihat resolusi dari sudut pandang yang lebih bijak dan lebih baik ke diri sendiri. Gagal mencapai sebuah resolusi itu bukan berarti kalian pribadi yang gagal. Sama sekali bukan. Itu cuma berarti strategi kalian belum pas. Anggap setiap kegagalan itu sebagai data, sebagai umpan balik berharga tentang apa yang cocok dan gak cocok buat kalian. Seperti kutipan ini bilang, ini bukan janji ke kalender atau ke orang lain. Ini janji ke diri sendiri buat terus tumbuh, selangkah demi selangkah. Yang kita butuhin itu bukan target yang lebih gede, tapi strategi yang lebih pinter dan sabar sama prosesnya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, kita sering gagal bukan karena kurang niat atau tekad, tapi karena strategi kita nabrak cara kerja otak kita. Kunci suksesnya adalah berhenti ngandelin motivasi doang dan mulai bangun sistem. Mulai dari langkah yang super kecil, bikin tujuanmu jadi SMART, lacak kemajuanmu buat ciptain momentum, dan yang paling penting, maafin diri sendiri kalau sesekali salah jalan, terus langsung balik lagi ke jalurnya. Kalau pembahasan ini bermanfaat dan ngasih kalian perspektif baru, bantu channel Nalaris buat terus berkembang dengan kasih like, tinggalin komentar dan subscribe. Nah, sekarang saya pengen banget dengar dari kalian. Resolusi apa sih yang paling sering bikin kalian gagal? Dan kira-kira kenapa ya itu terjadi? Coba share tantangan kalian di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusi dan saling dukung. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di channel Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi pemahaman.